baik ya, kali ini kita akan membahas tentang gaya Lorentz yang terjadi pada dua buah kawat lurus sejajar berarus listrik. Jadi, apakah yang akan terjadi apabila ada dua buah kawat yang diletakkan sejajar dan diberi arus listrik? Bagaimanakah gaya Lorentz yang akan terjadi di sana? Kemudian nanti kita akan membahas juga tentang bagaimana caranya mengerjakan soal-soal yang ada pada materi gaya Lorentz yang terjadi pada dua buah kawat lurus sejajar berarus listrik. Nah, untuk menghemat kuota dan mempercepat waktu, kita langsung saja ke ilustrasi dan pembahasan berikut ini. Di sini kita akan melihat gambar dan ilustrasi untuk mempermudah pemahaman kita mengenai gaya Lorentz yang terjadi pada dua buah kawat lurus sejajar berarus listrik. Nah, di gambar yang pertama sebelah kiri itu ada gambar dua buah kawat yang sejajar, kedua-duanya diberi arus listrik. Kemudian di gambar yang kedua juga sama, ada dua buah kawat yang sejajar, kedua-duanya diberi arus listrik. Nah, untuk gambar yang pertama, gambar yang sebelah kiri, itu arusnya searah ya. Untuk gambar yang kedua, itu arusnya berlawanan arah ya. Kita lihat gambar yang pertama, jika arusnya searah, maka yang terjadi adalah gaya Lorentz saling tarik-menarik. Jadi kalau ada dua buah kawat sejajar diberi arus listrik, maka kedua kawat itu akan tarik-menarik. Nah, itu jika arusnya searah. Ya. Berbeda ketika arah arusnya berlawanan di gambar yang kedua ya. Jadi arah arus yang pertama, gambar yang kedua itu ke bawah, arah arus yang kedua ke atas. Jadi yang satunya ke bawah arusnya, yang satunya lagi ke atas arusnya. Sehingga yang terjadi adalah kedua kawat tersebut akan tolak menolak. Itu bisa disajikan dengan arah gaya Lorentz sesuai kaidah tangan kanan ya. Jadi untuk kawat yang pertama, karena arah arusnya ke bawah, maka gaya Lorentz-nya ke kiri. Untuk gambar yang kedua, kawat yang kedua, karena arah arusnya ke atas, maka arah gaya Lorentz-nya ke kanan. Sehingga yang terjadi pada saat dua buah kawat lurus sejajar berarus listrik diberi arus yang berlawanan arah, maka kedua kawatnya akan tolak menolak. Gitu. Ini bisa digunakan untuk mempermudah nanti ketika pengerjaan soalnya. Nah, untuk gambar yang terakhir, gambar yang terakhir di atas itu ya. Di sana ada dua buah kawat sejajar, arusnya sama ya. Jadi satunya ke atas, satunya lagi ke atas, sehingga yang terjadi kalau arusnya arahnya sama adalah tarik menarik. Nah, di situ ada tanda titik di tengah kawat satu, yaitu menandakan medan magnetnya menuju kita ya. Kemudian arah arusnya ke atas, ibu jarinya ya, dan kanannya menuju kita ya, keempat jarinya, kemudian ibu jarinya ke atas, maka telapak tangannya kan ke kanan ya. Nah, itu untuk kawat pertama. Untuk kawat yang keduanya itu sama juga arusnya ke atas. Sana ada tanda X di tengah ya. Itu menunjukkan medan magnetnya masuk menuju bidang, sehingga telapak tangannya ke sebelah kiri, arusnya ibu jarinya ke atas. Nah, sehingga untuk kawat yang kedua arah gaya Lorentz-nya ke kiri. Untuk kawat yang pertama, arah gaya Lorentz-nya ke kanan. Itu gambar yang terakhir di atas tuh ya. Nah, itu gambaran dari dua buah kawat berarus listrik sejajar dan arusnya itu searah gitu. Kalau gambar yang kedua, yang tengah itu di bawah, nah itu arah arus listriknya berlawanan. Itu menimbulkan gaya Lorentz yang berlawanan juga. Nah, gitu. Kalau arah arusnya searah, gaya Lorentz-nya akan tarik-menarik. Kalau arah arusnya berlawanan arah, maka gaya Lorentz-nya akan saling menjauh, tolak-menolak gitu. Nah, kemudian terpikirkan berapakah besarnya gaya tarik itu dan berapakah besarnya gaya tolak itu. Jadi ketika arusnya searah kan terjadi tarik-menarik, ketika arusnya berlawanan arah kan tolak-menolak. Nah, berapakah besar gaya tarik-menariknya itu? Nah, dan kemudian juga berapakah besar gaya tolak-menolaknya. Nah, ini dijelaskan pada gambar yang kedua, di sana ada persamaannya. Jadi besarnya gaya tarik menarik ataupun
besarnya gaya tolak menolak yang terjadi pada dua buah kawat berarus listrik itu ditentukan dengan menggunakan persamaan F1 sama dengan F2 sama dengan F. Jadi maksudnya F1 sama dengan F2 itu gaya loren yang terjadi pada kawat 1 itu akan sama dengan gaya loren yang terjadi pada kawat 2. Itu sama aja dengan gaya loren yang terjadi pada kedua kawat tersebut gitu ya. Jadi F1 sama dengan F2 sama dengan F sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi A gitu ya. Terakhir di ujungnya itu dikalikan L dulu ya tadi. Jadi gaya loren yang pertama pada kawat yang pertama itu akan sama dengan gaya loren yang terjadi pada kawat yang kedua. Itu sama aja dengan gaya loren yang terjadi pada sistem tersebut. Itu sama dengan besarnya permeabilitas ruang hampa dikalikan arus yang pertama dikalikan arus yang kedua, kemudian dikalikan panjang kawatnya, kemudian dibagi 2pi kali A gitu. Nah, kemudian untuk keterangannya sudah cukup jelas tadi ya. F1 itu gaya loren yang terjadi pada kawat 1, F2 gaya loren yang terjadi pada kawat 2, F itu gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak yang terjadi pada sistem itu ya. Kemudian ada mu 0 di sana. Mu 0 adalah permeabilitas vakum atau permeabilitas udara, bahwa kejadian ini adanya di udara ya. Jadi nggak ada lah alat listrik yang seperti kipas angin, blender atau motor listrik yang lainnya, nggak ada yang disimpan di dalam air ya. Jadi di persamaannya itu ada mu 0. Mu 0 itu artinya tempat kejadiannya. Nah, kemudian di sana ada I1, itu berarti arus yang mengalir pada kawat 1. Kemudian ada I2, itu berarti arus yang mengalir pada kawat 2. Kemudian ada L, itu adalah panjang kawat ya. Kemudian ada A ya di bawah, itu adalah jarak antara kedua kawat. Jadi jarak antara kedua kawat juga ini bisa mempengaruhi terhadap besar kecilnya gaya loren. Tentu saja kalau jarak antara dua kawatnya sangat jauh, ya pasti akan memperkecil gaya loren karena pembaginya kan besar gitu. Jadi hasil gaya lorennya jadi kecil. Nah, itu mungkin untuk persamaannya ya. Untuk pengertian gaya loren yang terjadi pada dua buah kawat lurus sejajar berarus listrik ya. Nah, kemudian di sana juga ada sedikit mengenai manfaat gaya Lorentz ya. Manfaatnya banyak sekali ya gaya Lorentz ini ya. Di antaranya tadi kita pakai kipas angin sehari-hari ya. Kita pakai blender, kita pakai hair dryer untuk mengeringkan rambut, itu juga memakai prinsip gaya Lorentz ya. Di dalamnya ada motor listriknya. Itu ya, banyak sekali manfaat gaya Lorentz ya. Di antaranya juga untuk alat-alat ukur listrik itu kebanyakan memakai prinsip gaya Lorentz. Oke ya, udah. Sekarang kita akan mencoba menjelaskan atau memaparkan bagaimana caranya mengerjakan soal-soal gaya Lorentz yang terjadi akibat adanya dua buah kawat lurus yang sejajar berarus listrik. Oke, kita sekarang ke bagian yang paling tidak diminati ya, yaitu mengerjakan soal-soalnya. Ya, kita coba akan menjelaskan, mudah-mudahan pembahasan soal-soal ini akan memudahkan kalian nanti ketika kalian menemukan soal-soal tentang ini ya. Nah, ini dia soal yang pertama. Nah, di sana ada dua buah kawat yang sejajar ya. Yang satunya ada tanda panahnya ke atas, yaitu tandanya kawat pertama dialiri arus ke atas. Nah, untuk kawat yang kedua itu tidak ada tanda panahnya. Kita belum tahu apakah arusnya itu searah atau berlawanan arah ya. Tapi di keterangan di bawahnya kan ada di soalnya, apabila kawat pertama menghantarkan arus sebesar 0,5 ampere dan kedua kawat mengalami gaya tarik menarik. Nah, dari sini kan kita sudah bisa mengetahui kalau terjadi tarik menarik berarti arah arusnya searah gitu kan. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa arah arus yang searah pada kedua kawat itu akan mengakibatkan terjadinya gaya tarik menarik. Nah, jadi di sini dijelaskan
kedua kawat mengalami gaya tarik-menarik. Nah, berarti untuk arah arus yang kedua pun sama dengan arah arus yang pertama. Kalau arah arus yang pertama itu ke atas, berarti arah arus yang kedua juga ke atas. Di situ di kawat pertama kan dikasih keterangan atasnya X, bawahnya Y. Di kawat kedua dikasih keterangan atasnya P, bawahnya Q. Kalau kawat pertama itu ke atas, berarti dari Y ke X. Jika terjadi tarik-menarik, berarti arusnya kan searah dengan kawat pertama. Berarti dari Q ke P. Nah gitu. Nanti jawabannya dari Q ke P. Nah gitu. Karena arah arusnya sama-sama ya. Sama-sama ke atas gitu ya. Oke. Kalau ke atas berarti dari Q ke P. Nah, sekarang kita tinggal menghitung besar arusnya. Di sana dikatakan pertanyaannya itu di soalnya adalah maka besar arah arus listrik pada I2 itu berapa, nah, gitu ya. Lalu keterangan di soalnya itu juga diketahui ada gaya tarik menarik ya, jadi gaya Lorentz-nya ada yaitu 2 kali 10 pangkat min 6. Yang belum ada adalah arus yang terjadi pada kawat yang kedua. Nah, jadi kita menghitung arus yang terjadi pada kawat kedua dan arahnya kemana, nah, gitu kan pertanyaannya. Jadi untuk menghitung arus yang terjadi pada kawat kedua, di sini sudah langsung ada pembahasannya ya. Untuk gambar yang tengah ini, nah, penjelasan yang tengah ini ya, penjelasan mengenai apa saja yang ada di soal ditulis lagi. Nah, gitu. Jadi berdasarkan keterangan yang diberikan pada soal dapat diperoleh informasi-informasi seperti berikut. Nah, yang pertama jarak kedua kawat. Nah, di sana ada di gambarnya ada ya 20 cm. Nah, 20 cm ini dijadikan meter dulu. Jadi hasilnya 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, kemudian arus listrik yang mengalir pada kawat pertama 0,5 ampere. Nah, kemudian gaya tarik menarik antara kedua kawat yaitu 2 kali 10 pangkat min 6 Newton per meter. Nah, itu gaya Lorentz-nya. Kemudian mu 0. Nah, mu 0 ini tempat kejadiannya yaitu merupakan tetapan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, diketahui bahwa antara kawat terdapat gaya tarik menarik. Ya, ini sudah dikatakan di soalnya ya. Maka kalau gaya tarik menarik itu menandakan bahwa kedua arusnya satu arah. Oke. Kita ke penghitungan arusnya ya. Soal ini kan menanyakan arus yang terjadi pada kawat yang kedua. Nah, kita lihat dulu rumusnya ya. F1 sama dengan F2 sama dengan F sama dengan mu 0 I1 I2 kali L per 2VA. Nah, sekarang kita mau nyari I2. Kita mau nyari I2. Masukkan saja dulu semua angka-angkanya ke dalam rumus. Jadi, kalau kita lihat dari rumus yang atas, kita ke bawah menghitung besar arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar kedua, seperti I2 yang dicari. Maka rumusnya dijadikan F2 per L. Jadi, yang tadinya L-nya di ujung, pindah ke sebelah kiri sebagai pembagi. F2 per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2PA. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya ya. F2 per L. F2-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian L-nya adalah 1 ya, karena di soal dikatakan kedua kawat mengalami gaya tarik menarik persatuan panjang. Jadi anggap aja L-nya sama dengan 1 meter. Jadi F2 per L hasilnya 2 kali 10 pangkat min 6 per 1 ya gitu. Jadi persatunya ditulis sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 ya, itu mu 0-nya ya. Kemudian I1-nya 0,5 setengah ya. Kemudian I2-nya yang ditanyakan, tulis I2 dulu. Dibagi 2pi kali 2 kali 10 pangkat min 1 ya. Nah, kemudian hasilnya adalah kita coret-coret ya, yang bawah dulu 2pi kali 2 kan 4pi. Nah, 4pi dengan 4pi habis. Jadi sisa yang bawah adalah 10 pangkat min 1. Pindah ke sebelah kiri sama dengan yang tadinya pangkatnya 10 pangkat min 6 menjadi 10 pangkat min 7. Nah, gitu. Sehingga
Sisa yang ada di sebelah kanan sama dengan hanya I2 dikali 10 pangkat min 7. Nah, kemana setengahnya? Itu setengahnya dikalikan 2 menjadi 1 kan. Yang sebelah kiri sama dengan kan dikalikan 2 juga. Jadi 2 dikalikan 2, 4. Yang sebelah kanan sama dengan setengah kalikan 2, 1. Jadi hanya I2 kali 10 pangkat min 7 hasilnya. Yang sebelah kiri 4 kali 10 pangkat min 7. Yang dicari adalah I2, sehingga I2-nya 4 kali 10 pangkat min 7 dibagi sisa yang sebelah kanan, 10 pangkat min 7. D, 4 kali 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 7-nya coret dua-duanya, sehingga sisanya hanya 4 ampere. Jadi inilah hasil dari perhitungan berapakah arus yang mengalir pada kawat yang kedua. Arus yang mengalir adalah sebesar 4 ampere. Arahnya kemana? Arahnya tadi sudah kita jawab dari Q menuju P. Jadi jawabannya adalah 4 ampere dari Q ke P. Jadi jawabannya yang B. Nah, kemudian untuk cara menghitung matematis, setiap orang, setiap siswa bisa menemukan dengan sendirinya jalan cepatnya menurut kenyamanan masing-masing. Nah, itu bisa ditemukan ketika kita sering mengerjakan soal. Intinya sering belajar, ya. Sering kita coba di soal-soal yang lain. Suatu saat nanti kita akan menemukan jalan cepatnya sendiri. Itu untuk soal yang pertama. Kita ke soal yang kedua ya, 2 soal saja. Nah, ini dia soal yang kedua. Langsung saja kita baca ya. 2 kawat sejajar, panjangnya 1 meter. Berarus listrik 6 ampere dan 9 ampere. Berjarak 18 cm satu sama lain. Nah, jika kedua arus berarah sama, nah ini kalau arusnya arahnya sama berarti kan hasilnya tarik-menarik lagi nih. Kita lanjutkan. Maka besar dan arah gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kedua kawat tersebut adalah. Nah, berarti soal ini menanyakan besar gaya Lorentz-nya berapa dan arahnya kemana. Dan kalau arahnya kan sudah ketahuan barusan jawabannya, yaitu tarik-menarik ya, karena arah arusnya sama. Jadi arah gaya Lorentz-nya pasti tarik-menarik. Kemudian kita langsung hitung saja besar gaya Lorentz-nya berapa. Kita ke pembahasan. Berdasarkan keterangan yang diberikan pada soal, diperoleh informasi-informasi seperti berikut ini. Yang pertama, jarak antara kedua kawat adalah 18 cm. Nah, kemudian kita jadikan meter menjadi 1,8 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian panjang kawatnya 1 meter. Nah, selanjutnya arus listriknya pada kawat pertama 6 ampere, pada kawat kedua 9 ampere. Nah, kedua arus berarah sama sehingga menghasilkan gaya Lorentz saling tarik-menarik. Jawabannya tarik-menarik, tinggal kita hitung besar gaya Lorentz-nya berapa. Menghitung besar gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kedua kawat memakai persamaannya langsung ya. F sama dengan mu0 I1 I2 kali L dibagi 2πA. Nah, kita masukkan nilai-nilainya ya. Kita masukkan mu0-nya dulu 4pi kali 10 pangkat min 7. I1-nya 6, I2-nya 9. Per 2pi dikalikan A. A itu jarak dua kawat ya, itu 1,8 kali 10 pangkat min 1. Nah, kemudian di ujung ada L ya. Tadi dikalikan 1 dulu ya. Nah, sebetulnya kalau kali 1 nggak usah ditulis itu ya, hanya memperpanjang durasi aja. Nah, sekarang kita coret-coret ya. Dari pembagian atas dengan bawah. 4pi dengan 2pi dicoret, hasilnya 2/1. Kemudian 9 dibagi 1,8 hasilnya 5, itu merah 5 ya. Nah, dari hasil coretan-coretan ini yang belum dicoret adalah 2 kali 10 pangkat min 7 ya hasilnya. Kemudian 6 kali 5 dikali 1 nggak usah ditulis, per 10 pangkat min 1. Jadi sisanya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 kali 6 kali 5 dibagi 10 pangkat min 1. Nah, 6 kali 5 itu 30. 30 kali 2, 60. Jadi
Hasilnya adalah 60 kali 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 pindah ke atas menjadi 10 pangkat 1 dengan 10 pangkat min 7 menjadi 10 pangkat min 6. Jadi hasilnya 60 kali 10 pangkat min 6. 60 nolnya dihilangkan, 10 pangkat min 6 menjadi 10 pangkat min 5. Sehingga hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 5 Newton. Arahnya tarik menarik. Ya gitu. Jadi jawabannya yang A ya, gitu. Nah, untuk perhitungan ini juga setiap orang bisa mempunyai cara berbeda-beda sesuai kenyamanan masing-masing. Mana yang lebih cepat menurut kita belum tentu cepat menurut orang lain ya. Jadi kita menghitung secara matematis ini dengan cara kita masing-masing yang menurut kita nyaman dan menurut kita lebih cepat gitu ya. Oke, baik, itulah soal-soal yang kita bahas kali ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan membantu kalian dalam mengerjakan soal yang sesungguhnya nanti. Itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat, mudah dipahami, dan kalian semua dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.